pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 30 Maret 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Imigrasi Aceh catat 341 WNA dan tolak ratusan permohonan paspor sepanjang 2025. Aceh Singkil berlakukan juknis makan bergizi gratis yang kini menjangkau guru di sekolah kecil. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutar FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta Dirile RRI, Radio Rimbaraya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh mencatat ratusan warga negara asing dengan izin tinggal sah sepanjang 2025 juga tolak ratusan permohonan paspor. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Direktorat Jenderal Imigrasi Kantor Wilayah Aceh mencatat sebanyak 341 warga negara asing atau WNA berada di wilayah Aceh sepanjang tahun 2025 dengan izin tinggal yang sah. Mayoritas dari mereka memiliki status izin tinggal terbatas dan berada dalam pengawasan pihak imigrasi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliadin Hidayawan, mengatakan pihaknya terus menjalankan fungsi selektif dalam pelayanan keimigrasian. Jadi selama 2025 sebanyak 473 permohonan paspor kita tolak karena tidak memenuhi ketentuan. Sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan dokumen perjalanan, dalam hal ini banyak yang terindikasi menjadi pekerja migran Indonesia non prosedural. Seperti yang di Kamboja seperti itu banyak indikasi ke sana, jadi kita tolak. Ia menjelaskan penolakan tersebut merupakan langkah pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan dokumen perjalanan. Berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah pemohon terindikasi akan menjadi pekerja migran Indonesia non-prosedural, termasuk yang bertujuan ke Kamboja. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam melindungi warga negara sekaligus memastikan tata kelola keimigrasian berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil gabungan yang bertugas mendukung pengamanan dan kelancaran arus mudik maupun balik di pos pengamanan atau pos PAM. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
Bupati Aceh Besar Muharam Idris menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil gabungan yang bertugas mendukung pengamanan dan kelancaran arus mudik maupun balik pada pos pengamanan Pospam Idul Fitri di Loonga, Kabupaten setempat. Keberadaan pos di jalur Banda Aceh Melabuh dapat memberikan rasa aman dalam menjaga arus lalu lintas, keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas, terutama bagi masyarakat yang berlibur ke objek wisata pantai di sepanjang jalur tersebut. Tidak ada hal-hal yang terjadi, dan apabila pun terjadi ada tim yang peduli, sehingga keberadaan posko ini untuk menanggulangi, untuk membantu. Jadi kita yang pertama sekali berharap kepada yang ngepam di posko untuk selalu siaga, kemudian yang kedua jaga kesehatan. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar turut mendukung logistik kepada petugas yang berjaga. Adapun pengamanan di pos melibatkan 26 personil yang dibagi dalam 2 shift, masing-masing terdiri dari 13 personil. Khusus kepada masyarakat yang melintasi jalan nasional ini, diminta lebih berhati-hati saat melakukan perjalanan dan tetap memperhatikan pengguna jalan lain agar tercipta kenyamanan bersama. Dari Banda Aceh, Tisi Mulydia Putri melaporkan. Pihak pengelola pelabuhan penyeberangan Ulele terus mengoptimalkan satuan ruang parkir atau SRP guna mengantisipasi lonjakan kendaraan. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita. Lonjakan arus balik di pelabuhan penyeberangan Ulele Banda Aceh menuntut kesiapsiagaan penuh dari pihak pengelola. Kepala UPTD Wilayah 1 Pelabuhan Penyeberangan Dinas Perhubungan Aceh, Husaini Jamil, menyatakan bahwa satuan ruang parkir atau SRP saat ini diprioritaskan untuk kendaraan roda 4 guna menjamin kenyamanan penumpang tujuan Sabang. Kalau yang resmi kita sampaikan, kita kan menghitung SRP namanya, satuan ruang parkir baik roda 2 maupun roda 4. Kita fokus di roda 4. Roda 4 yang SRP-nya yang kita sediakan 98 tempat parkir, dan hanggar, gudang itu hanggar untuk penyimpanan mobil, itu kita alihkan untuk roda 2 di sana. Artinya kalau kita hitung secara manual hari ini mobil yang inap penumpang yang berangkat ke Sabang itu mencapai 700 lebih. Mencapai 700 lebih. Di manakah mereka parkir? Di ruang-ruang yang kosong. Tapi kita awasi. Apa yang kita awasi? Pertama, dia tidak boleh parkir di sirkulasi keluar masuknya kendaraan. Yang kedua, tidak menutupi mobil yang pertama parkir, sehingga kalau ada penumpang yang baru pulang dari Sabang dia akan keluar lebih mudah. Walaupun petugas kami tidak mampu melihat 24 jam di lapangan. Meski kapasitas resmi yang tersedia hanya sebanyak 98 slot, data di lapangan mencatat kendaraan inap mencapai lebih dari 700 unit. Untuk menyiasati hal tersebut, petugas mengarahkan kendaraan ke ruang-ruang kosong dengan pengawasan ketat. Fokus utama pengawasan ini adalah memastikan posisi parkir tidak menghalangi alur keluar masuk kendaraan lain, serta memudahkan akses bagi penumpang yang baru tiba. Husaini Jamil menambahkan, melalui integrasi pemantauan CCTV dan koordinasi tim selama 24 jam, pelayanan tetap terjaga dengan kondusif. Hal ini dibuktikan dengan minimnya komplain dari pengguna jasa hingga memasuki H+9 Lebaran. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Lok Semawe. Pemerintah Kota Lok Semawe melalui Baitul Mal Lok Semawe meluncurkan program bantuan sosial khusus bagi para ibu yang mengalami perceraian karena suaminya wafat. Berikut informasi disampaikan Albara Maulana. Bagi para ibu yang ditinggal wafat oleh suami, pemerintah Kota Lok Semawe menyediakan dana masa idah. Pemerintah Kota Lok Semawe melalui Baitul Mal Lok Semawe meluncurkan program bantuan sosial khusus bagi para ibu yang mengalami perceraian karena suaminya meninggal. Program ini diperuntukkan bagi para perempuan yang sedang menjalani masa iddah selama 3 bulan. Dalam masa tersebut, para penerima manfaat akan mendapatkan bantuan dana sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang dihadapi pasca ditinggal suami. Wali Kota Lok Semawe Dr. Sayuti Abu Bakar dalam sebuah video yang beredar di sosial media menyebutkan, bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban para ibu sekaligus memastikan kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi selama masa iddah yang merupakan bagian penting dalam syariat Islam.
Proses pengambilan bantuan dapat dilakukan langsung di kantor Baitul Mal Loksmawe dengan membawa dokumen persyaratan yang telah ditentukan seperti surat keterangan kematian suami serta identitas diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sayuti Abu Bakar SHMH, Wali Kota Loksmawe, ingin menyampaikan pesan yang sangat penting. Pada bulan penuh berkah ini kami hadir dengan kepedulian bagi para ibu yang ditinggal wafat oleh suami. Pemerintah Kota Loksmawe menyediakan dana masa idah yang disalurkan melalui Baitul Mal Kota Loksmawe. Bantuan ini diberikan selama 3 bulan dan dapat diambil melalui Baitul Mal Kota Loksmawe. Selain itu, pihak Baitul Mal Loksmawe juga mengimbau masyarakat yang memenuhi kriteria agar segera mendaftarkan diri sehingga bantuan dapat disalurkan tepat sasaran. Demikian Albar Maulana melaporkan. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pemerintah Aceh Tengah kembali salurkan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP bagi masyarakat terdampak bencana. Laporan Sanusi. Pemkab Aceh Tengah kembali menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah CPP bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Penyaluran yang berlangsung di kantor Camat Pegasing ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat pasca bencana. Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Aceh Tengah, Emi Linggawani melaporkan proses penyaluran CPP berjalan dengan baik. Pemerintah katanya berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga serta mempercepat proses pemulihan. Dari pusat CPP untuk para korban hidrometeorologi dan banjir longsor yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini, terutama untuk daerah Pegasing, di mana di sini kita menyalurkan sebanyak 133 KK yang akan menerima beras untuk Januari sampai dengan Maret sebanyak 30 kilo. Pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Hilioga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Dari Takengon kita menuju 0 km Kota Sabang. Otoritas Pelabuhan Balohan Sabang pastikan pelayanan arus balik berjalan maksimal. Berikut laporan Irza Maulana. Arus balik wisatawan dan masyarakat dari Pelabuhan Balohan Sabang menuju Pelabuhan Ulele Banda Aceh dilaporkan berjalan lancar pada Minggu malam 29 Maret 2026. Otoritas pelabuhan menyebutkan terdapat 12 trip pelayaran untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pasca Lebaran. Wakil Koordinator Pelabuhan Balohan Sabang Leng menyebutkan untuk armada kapal lambat atau RoRo dioperasikan sebanyak 6 trip pelayaran. Begitu pula dengan kapal cepat ekspres bahari yang juga melayani sebanyak 6 trip keberangkatan. Dirinya menjelaskan seluruh perjalanan dari Sabang menuju daratan Aceh berlangsung tanpa kendala. Faktor cuaca di perairan saat itu terpantau sangat mendukung kelancaran aktivitas pelayaran. Arus mudik yang kedua, arus balik dari Sabang ke Ulele berjalan dengan lancar, tidak ada kendala dan cuaca pun mendukung. Pihak operator kapal pada prinsipnya melayani penumpang atau pengunjung yang mau balik dari Sabang ke Ulele. Otoritas pelabuhan memastikan seluruh fasilitas dan kesiapan personel telah dimaksimalkan untuk melayani arus balik yang kedua ini. Kepadatan penumpang terpantau masih dalam batas normal dan dapat teratasi dengan jumlah trip yang tersedia. Kemudian diterangkan berdasarkan data manifest KMP Aceh Hebat 2 yang bertolak dari Pelabuhan Balohan Sabang, jumlah penumpang didominasi oleh penumpang dewasa sebanyak 236 orang, disusul 11 anak-anak dan 5 bayi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 133 penumpang tercatat sebagai pejalan kaki, sementara 119 penumpang memiliki kendaraan. Kemudian jumlah kendaraan yang diangkut mencapai 130 unit, terdiri dari 117 unit sepeda motor, 11 unit mobil, serta masing-masing 1 unit bus dan truk.
Demikian Idzam Maulana melaporkan. Dari Sabang kita menuju ke bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Aturan terbaru Juknis makan bergizi gratis kini menjangkau guru di sekolah kecil demi mewujudkan azas pemerataan insentif bagi tenaga pendidik. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto. Pemerintah melalui petunjuk teknis atau Juknis terbaru kini memperluas jangkauan penerimaan insentif bagi guru yang terlibat dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Perubahan itu menjawab keluhan para pendidik di lapangan yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam aturan lama terkait jumlah minimal siswa di sekolah binaan. Kepala Koordinator SPPG Kota Sebulu Salam Sartika Anggraini menjelaskan bahwa dalam regulasi terbaru, guru yang mengelola sekolah dengan jumlah murid di bawah 100 orang kini dipastikan mendapatkan hak yang sama. Sebelumnya insentif yang hanya menyasar sekolah dengan populasi siswa di atas 100 orang, yang sempat memicu protes dan keluhan mengenai azas pemerataan. Mengenai mekanisme penyaluran, Sartika menyebutkan bahwa insentif tersebut dapat diberikan dengan skema harian maupun mingguan. Dana kompensasi itu bersumber dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang langsung disalurkan kepada guru sebagai penanggung jawab di titik distribusi atau sekolah masing-masing. Terkait besaran nominal, pihak koordinator masih melakukan sinkronisasi dengan rincian teknis pada Juknis yang baru saja diterbitkan tersebut. Itu bisa diberikan per hari per minggu juga bisa. Itu ada di Juknis juga itu. Berapa dapatnya? Inilah kan Juknis terbaru udah keluar ini. Jadi yang di bawah 50 pun dapat juga sekarang. Iya, dapat. 100 bawah 100 siswa dapat. Selain itu, hingga saat ini pelaksanaan program MBG di Kota Sebulu Salam dilaporkan berjalan lancar tanpa ada kendala, termasuk dalam hal kesiapan dapur umum dan koordinasi antar lini. Pihak SPPG terus berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat terhadap teknis penyaluran makanan agar kualitas gizi yang diterima siswa tetap terjaga sesuai standar yang ditetapkan. Demikian, Juprianto melaporkan. Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Suleh Batas Selasar Kerul 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.